terpaksa harus membuat live ini karena teman-teman netizen harus dicerahkan mengenai kasus yang baru beredar mengenai Ibu Louis. Sekali lagi, live ini akan disimpan dan akan saya share ke Instagram TV. Ya, memang benar Ibu Louis ini telah mengontak saya, ya kan, dan memang menyebarkan info-info yang menurut saya nggak masuk akal. 19. Ya itu kan sudah kalau mau dibuktikan ayo. Nah, kalau ada dokter, ya kan saya kan nantang di debat India Live. Kalau teori penjelasan saya patofisiologi asidosis laktat tidak juga Anda pahami, terus kemudian interaksi antar obat tidak juga Anda percayai, ayo kita praktek. Siapa di antara kalian yang membangkang saya, ibaratnya ya, saya rubah PCR-nya dalam hitungan menit jadi positif. Nah, komorbid kan, saya cari targetnya kan komorbid. Begitu positif, saya buat dalam hitungan menit PCR yang tadi negatif jadi positif dengan cara saya, terus kasih obat komorbid bersamaan dengan obat protokol Kemenkes. Kita catat bersama, saya menentukan menit keberapa saturasi O2 menurun. Mau nggak? Tapi bikin surat perjanjian dulu, bikin surat wasiat. Karena kalau ngikutin protokol ini, Anda siap nyawanya sewaktu-waktu. Baik, sebelum lanjut, silakan like video ini jika suka. Silakan klik tombol subscribe jika belum dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Kalau kita menyimak perbedaan pendapat antara Dr. Louis dengan Dr. Tirta dan beberapa dokter-dokter lain yang masuk dalam organisasi IDI, maka timbul pertanyaan deh dalam mendengar penjelasan Dr. Louis ini. Ada nggak dokter yang berani mengikuti ajakan Dr. Louis ini yang mau dites? Jadi terutama Dr. Tirta yang selalu merongrong pendapat Dr. Louis ini, berani nggak dites itu? Jangan hanya ngomong saja, ngomong kayak ngomong preman pasar aja. Ya silakan, ayo kalau memang Anda benar, ayo coba dites sama Dr. Louis. Berani nggak? Jangan berkuar-kuar saja. Lakukan kalau memang Anda benar. Itu. Tapi Anda harus siap menerima resiko, siap menandatangani surat pernyataan. Itu. Jangan hanya ngomong saja. Kalau ngomong anak kecil aja bisa kok. Saya aja yang nggak tahu ilmu kesehatan ini bisa ngomong soal itu. Ayo lakukan. Itu biar tahu apakah argumen Dr. Louis selama ini hanya mengada-ada, bohong, hoak, seperti yang Anda katakan itu, atau benar. Jadi dites dulu melalui Anda, dokter juga. Kalau Anda berani, berartinya Anda bohong, dan saya anggap, kami menilai bahwa Anda itu menutupi kedok kebohongan yang diselimuti. Saya menduga kebohongan itu diselimuti oleh Anda. Kebohongan ID diselimuti oleh Anda. Dan itu sudah mengorbankan uang negara yang ribuan triliun, lebih dari 1.000 triliun habis untuk mengurus, untuk membiayai masalah COVID ini. Dan sudah berapa nyawa manusia yang dikorbankan kalau memang itu salah obat. Jadi mulai dari ID sampai ke yang menangani COVID ini, yang bertanggung jawab menangani COVID ini, bahkan sampai ke pimpinan negara ini harus bertanggung jawab. Tanggung jawab terhadap nyawa manusia yang mungkin sudah ada mendekati jutaan nyawa manusia ini yang mati, belum lagi uang negara yang sudah ribuan, 1.000 lebih triliun itu. Jangan hanya ngomong tutup kedok,
menghancurkan uang negara, mengorbankan nyawa rakyat. Ayo lakukan. Kalau memang Dr. Lewis itu tidak benar, penjarakan dia, tuntut dia. Dan polisi kan sudah menangkap, sudah jadi tersangka. Nyatanya tidak diproses. Apakah memang masa hanya dengan minta maaf tidak diproses orang, sementara orang lain yang juga sudah minta maaf diproses bahkan dihukum dengan hukuman berat? Saya rasa tidak adil tuh. Ayo coba Dokter Tirta atau dokter mana yang masuk dalam organisasi ID itu, coba nantang Dokter Lewis yang mengajak mau mencoba itu dengan obat-obatnya atau apa mungkin namanya itu saya tidak tahu. Tapi ikuti saja kalau ada yang berani. Kalau tidak berani bisa anggap itu bohong itu. Kalian itu bohong, menutupi kedok tuh. Maaf, saya mungkin agak keras ngomong ya. Karena melihat keadaan negara ini sudah begini, kalau memang benar Anda itu bohong, itu aduh, tak tahu deh sudah rugi uang berapa, lebih 1.000 triliun, nyawa manusia sudah puluhan ribu mungkin yang meninggal ini. Belum lagi resahnya masyarakat ini, takutnya masyarakat ini, sulitnya masyarakat ini dengan PPKM dan lain-lain caranya ini. Itu harus dipertanggungjawabkan tuh. Ya. Momen Hotman Paris mendebat soal corona. Dr. Lois tetap ngeyel. Ibu sebagai dokter percaya nggak ada corona? Nggak percaya, Pak. Tidak percaya. Menurut ibu yang sudah meninggal katanya lebih dari 50.000. Ya. Meninggal karena apa? Meninggalnya di rumah sakit atau di rumah? Ada apapun namanya itu yang dikubur dengan cara prosedur prokes COVID. Menurut ibu dokter, apakah itu meninggal karena virus corona atau tidak? Bukan, Pak. Maaf, Pak, bukan. Bukan. Jadi karena apa? Interaksi antar obat. Ketua MPR usul ID gelar diskusi terbuka lawan Dr. Lewis Owin. ID, Ikatan Dokter Indonesia, ditantang gelar diskusi terbuka dengan Dr. Lois Owin. Ikatan Dokter Indonesia ID melakukan diskusi secara terbuka dengan Lois Owin terkait informasi tentang COVID-19. Dokter Tirta itu akalnya nggak nyampe begitu. Bisa saja seperti itu. Karena semua ini adalah sifatnya ilmiah. Dan ilmiah itu juga tidak terbatas sebenarnya. Ya. Bagus juga seperti apa yang menjadi wacana atau dorongan dari MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar mendorong kedua kubu yang berbeda pendapat, yaitu Dr. Lewis dengan ID yang berbeda pendapat tentang corona ini, khususnya masalah obat-obat yang menyangkut corona ini, di mana Dr. Lewis menyatakan bahwa corona ini bukan yang mematikan, tapi yang mematikan manusia itu adalah kesalahan obat. Sementara di ID dan dokter lain itu menyalahkan, membantah pendapatnya Dr. Lewis. Jadi menurut saya bukan saja hanya semata-mata kita ingin mendengarkan perdebatan, debat antara Dr. Lewis dengan ID ini, tapi yang lebih penting bagi kami rakyat yang bodoh adalah mempraktekkan atau melakukan uji tentang kebenaran apa yang menjadi pendapat Dr. Lewis yang dianggap kontroversial itu. Jadi itu harus diuji
Kalau memang pendapat Dr. Louis itu yang benar, ya siap resikolah dokter yang selama ini telah merespon tentang obat maupun virus corona ini. Ini harus bertanggung jawab. Mulai dari dokter hingga ke pemimpin negeri ini harus bertanggung jawab. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau diargumentasi, adu argumen, bisa saja orang siapa yang pintar menyilat lidah, dia yang mungkin yang dianggap benar. Dan tidak ada penyelesaian melalui debat. Itu tidak pernah ada penyelesaian yang bagus. Yang benar adalah melakukan uji terhadap benar apa tidaknya pendapat Dr. Louis. Itu yang paling benar. Dan itu yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Ya debat ya silakan aja. Tapi yang paling penting adalah uji ilmu kesehatan ya. Baik mungkin secara di laboratorium atau apalah. Saya juga tidak paham, tapi uji untuk mengetahui benar tidaknya pendapat Dr. Louis itu yang penting. Saya rasa itu. Terima kasih.